Puji nama Tuhan. Selamat malam jemaat puji Tuhan yang kasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Alkitab mencatat, tetapi siapa yang menanti-nantikan Tuhan, ia akan mendapat kekuatan baru seperti Raja Wali. Dan saya percaya kita semua adalah Raja Wali di dalam Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita menikmati hadirat Tuhan malam hari ini. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Meskipun di suatu situasi yang sulit ini, penyertaan-Mu dan penjagaan-Mu tetap ajaib dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Allah yang tetap mengasihi kami dan tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Inilah saat yang indah Bapa, untuk kami setiap umat pilihan-Mu yang menikmati kehadiran-Mu Tuhan lewat ibadah doa malam saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan jam persekutuan ini dari awal pertengahan sampai selesai hanya di bawah pimpinan kuasa Roh Kudus. Jiwa kami haus, jiwa kami merindukan-Mu Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, bersama-sama katakan amin. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Manakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Oh Yesus Tuhan, kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat
jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, oh, kami perlu Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, kuasa-Mu memulihkan kami, keajaiban-Mu Tuhan. Oh, Shkialamaya Shanana, haleluya. Kami membutuhkan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Engkaulah Yesus jawaban hidup kami Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Yang perlu Tuhan Yesus, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup dan berkuasa, lakukan segala dan tiada mustahil bagimu. Terima kasih Bapa. Kami siap memuji Tuhan dengan penuh sukacita dalam nama Yesus. Yang siap memuji Tuhan bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Allah sanggup. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, oh 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 oh, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, oh 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 oh, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Sama-sama katakan, Allah sanggup melakukan segala
tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Terima kasih Tuhan. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Woo. Amin. Yes. Ya, puji Tuhan, sidang jemaat Kunci Daud yang dikasih Tuhan. Shalom, selamat malam. Kita ketemu lagi dalam doa malam, dan tentunya doa malam kita adalah doa malam yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan kembali melihat firman Tuhan. Dan kita akan berdoa supaya firman Tuhan hari ini akan menjadi kekuatan dan akan memberikan kita sebuah ketabahan dalam menghadapi segala situasi yang ada sampai pandemi ini selesai, sirna, dan kita tetap dalam lindungan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu, Engkau Tuhan yang telah mempertemukan kami dalam doa malam pada malam hari ini. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami sekalipun kami berbeda jarak. Karena Engkau Tuhan yang berkuasa atas jarak, Engkau hadir di mana-mana, Engkau omnipresent, Engkau ada di rumah jemaat-Mu, dan Engkau juga ada di tempat hamba-Mu ini berada. Yang kami tahu biarlah kasih karunia Tuhan terus menerus terjadi dalam hidup kami, dan biarlah Tuhan mengurapi kami sekalian, baik kami yang menyampaikannya maupun jemaat yang mendengar, supaya kami semua diberkati, dapat mengerti firman-Mu, bahkan kekuatan untuk melakukannya pun Tuhan berikan kepada kami. Sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami pelajari, apa yang kami renungkan malam hari ini akan menjadi sesuatu yang sangat berguna dalam hidup kami, dalam rangka mengiring Tuhan dalam kesetiaan sampai kami jumpa dengan Engkau di dalam surga. Terima kasih Bapa di surga, kami sambut berita firman Tuhan dengan ucapan syukur yang berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Hari ini kita akan melihat sebuah kebenaran, kita akan belajar sedikit dari kitab Injil Yohanes, saudara-saudara ya. Dari kitab Injil Yohanes. Saya katakan kepada saudara, hari ini agak beda ya. Mungkin kita tidak belajar tentang mujizat-mujizatnya, tapi kita melihat beberapa hal, mujizat demi mujizat, dengan sebuah tema ya. Apa tujuan kita untuk membaca firman Tuhan? Ya, apa tujuan kita membaca firman Tuhan? Ada banyak orang membaca firman Tuhan dengan sebuah tujuan. Saya akan selesai pada tahun ini. Seluruh Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu harus selesai. Ya, ada juga yang berkata, walaupun tidak selesai, saya minimal dapat satu pasal satu hari. Oke, itu juga baik. Ya, sehingga ada jadwal pembacaan. Tapi kadang-kadang dalam pembacaan kita yang berjadwal, kita akan merasakan satu keanehan. Ya, ada beberapa orang, saya juga punya pengalaman dulu seperti itu, yaitu membaca firman dengan satu target, satu hari, satu pasal. Jadi kalau hari ini saya tidak bisa membacanya, saya akan baca besok 2 pasal. Kalau besok saya repot, saya akan baca lusa 3 pasal. Kalau lusa masih repot lagi, saya baca lusa panjang 4 pasal. Dan mungkin kalau sepanjang minggu ini kita repot, minggu depan kita baca berapa pasal? 7 pasal. Ya. Sebaliknya,
kalau hari ini kita tidak repot, ada banyak waktu, daripada terbuang, kita baca 30 pasal. Ya, kalau sudah 30 pasal berarti sebulan ke depan kita tidak baca lagi, saudara ya. Nah, dalam pembacaan yang seperti ini, kita tidak akan dapat satu tujuan apa yang kita dapat dari pembacaan firman, kecuali hanya menghabiskan sebuah jadwal satu pasal satu hari. Padahal setiap orang itu membaca firman ini mesti punya sebuah tujuan. Saya kalau berbicara tujuan, Bapak Ibu Saudara ingat waktu saya masih jadi guru, saya seringkali menyampaikan sebuah mata pelajaran, dan sebelum saya sampaikan satu satuan pelajaran, zaman dulu namanya satpel, sekarang ini sudah guru sudah lain dengan zaman saya. Setiap satpel, setiap satuan pelajaran yang saya sampaikan kepada murid-murid, saya harus menyusun sebuah tujuan, ya, yang saya susun secara pribadi namanya tujuan interaksional khusus. Saya ambil dari tujuan interaksional umum, dan tujuan interaksional umum atau TIU diambil dari tujuan institusional, ya, dari sebuah institusi sekolah. Nah, tujuan ini diambil dari tujuan nasional yang terdapat dalam garis besar program pengajaran atau GBPP. Nah, semua itu akan terjadi sebuah pengukuran, Bapak Ibu Saudara. Yang namanya tujuan nasional, tujuan konstitusional, tujuan interaksional umum adalah sebuah tujuan yang tidak dapat dicapai atau tidak dapat diukur dengan sebuah alat ukur. Saya harus menyusun sebuah tujuan interaksional khusus yang bisa disusun dengan alat ukur yang namanya tes. Ya, jadi saya akan memberikan satu pertanyaan kepada anak-anak setelah saya mengajar. Ada pertanyaan sebelum pelajaran, berarti pertanyaan pelajaran yang lalu namanya pretest. Lalu ada pelajaran kemudian sampaikan, ditanya lagi, ngukur TIK-nya namanya post-test. Lah, waktu kita membaca firman, apakah kita dapat mengukur juga tujuan itu dan seberapa banyak kita tercapai dalam penyampaian firman? Mari kita melihat dulu sebelum kita lihat tujuan kita membaca. Pasti tujuan kita membaca mengikuti tujuan yang menulis, ya. Siapakah yang menulis kitab Injil Yohanes ini? Kitab Injil Yohanes ditulis oleh Yohanes. Kita tahu mungkin Yohanes adalah saksi mata, dia adalah rasul yang lebih muda kalau dibanding dengan penulis Injil yang lain, yaitu Matius, ya. Mungkin ada penulis lebih muda lagi dari Yohanes, ada Markus dan ada Lukas. Ini generasi yang berikutnya. Tapi Yohanes ini benar-benar seorang rasul, tidak hanya menceritakan apa yang dia lihat, tapi dia ini menuliskan Injilnya dengan sebuah tujuan, sebuah maksud. Coba kita lihat sama-sama. Yohanes pasal yang ke-20 ayat 30 sampai 31. Yohanes pasal yang ke-20 ayat 30 sampai 31. Jemaat, silakan mendapatkan ayat itu di rumah masing-masing. Pak Yudi yang akan menolong kita membacakannya. Yohanes pasal 20 ayat 30 sampai 31. Silakan Pak. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Amin. Ya, di situ tertera sebuah tulisan dalam Alkitab kita, terjemahan baru LAI punya, ditulis dengan maksudnya Injil dicatat. Ya, tujuan Injil dicatat. Saya tertarik dengan perkataan Yohanes yang berkata, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Kenapa Yohanes menyusun sebuah tujuan dengan kata memang banyak tanda-tanda, memang masih banyak tanda-tanda lain, mujizat-mujizat lain yang dalam bahasa Yohanes dipakai kata tanda. Seringkali Yohanes tidak memakai mujizat tapi memakai kata tanda.
Tapi kalau toh dia pakai mujizat, dia tetap pakai tanda. Sehingga tanda dan mujizat jadi satu kalimat, tanda mujizat. Yohanes menyampaikan bahwa tanda mujizat, tanda-tanda, banyak sekali yang tidak ditulis dalam tulisannya dia. Kira-kira Bapak Ibu nanti kalau kita selidiki dalam kitab Injil Yohanes, mungkin cuma ada 8 mujizat yang dituliskannya. Ini mungkin kitab Injil yang paling sedikit memuat sesuatu yang disebut dengan mujizat. Dia mengakui, tidak semua mujizat saya tulis, banyak mujizat. Berarti ada mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang tidak tertulis dalam penulisan Yohanes. Mungkin tidak tertulis dalam kitab Matius, Markus, Lukas. Ya, misalnya saya pernah ketemu dengan seorang yang tidak seiman dengan kita, dia bertanya kepada saya, Pak Stefanus, benarkah Tuhan Yesus itu pernah membuat mujizat, yaitu seekor burung dari tanah liat, lalu dihembus dengan nafasnya, dan burung itu keluar, lalu terbang katanya. Saya berkata, ya. Dia berkata lagi, ada mujizat lain, katanya Nabi Isa itu membuat percakapan dengan seekor binatang, dan binatang itu pun dibuat menjadi bisa berbicara dan disaksikan oleh murid-muridnya. Saya mulai berpikir dan saya berkata juga, ya mungkin juga pernah terjadi. Ya. Dan dia tanya lagi beberapa mujizat. Lalu saudara saya sebelah, ya ada dekat saya, dia orang Kristen. Setelah dia pergi dia berkata begini, Pak, itu kan tidak ada dalam Alkitab kita, mana ada Tuhan membuat mujizat itu. Ya, saya jadi teringat kepada Injil Yohanes. Ya, mungkin masih banyak tanda, ada mujizat-mujizat yang sangat banyak yang tidak tertulis dalam kitab ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yohanes tidak membawa kita membatasi jumlah mujizat. Bahkan saya berkata, sampai pun dia naik ke surga pada hari ini, mujizat itu masih berlangsung. Untuk siapa? Untuk saya dan untuk saudara semua yang di rumah. Ya, mujizat masih berlangsung. Nah, kenapa? Lalu Yohanes berkata, tetapi mujizat-mujizat yang tertulis di sini, tanda-tanda yang dicatat oleh Yohanes, yang dilanjutkan kepada kita, yang dapat kita baca, ditulis dengan maksud, dengan tujuan. Yang pertama, supaya engkau percaya. Percaya apa? Percaya bahwa Yesus sang pembuat mujizat itu adalah sang Mesias, penolong, juru selamat artinya, mukhalis, penyelesai. Ya, mukhalis dari kata khalas, khalas artinya genap. Ya, dia ini adalah anak Allah. Ini yang pertama, supaya yang membaca Injil, membaca firman, percaya Yesus ini Mesias, Yesus ini anak Allah. Dan yang kedua, supaya kamu oleh percayamu itu atau oleh imanmu dalam kitab Injil Yohanes, kamu memperoleh hidup dalam namanya. Puji Tuhan. Dua tujuan besar yang akan kita lihat hari ini. Yang ditulis Yohanes, bagaimana saya membaca firman, saudara menanggapi firman, kita mendengar firman, khususnya waktu kita baca Injil Yohanes, yang pertama kita percaya bahwa Yesus itu Mesias, Yesus itu anak Allah, dan yang kedua, oleh percaya kita itu kita memperoleh hidup dalam namanya. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kenapa Yohanes pakai kata tanda? Ya, saya jelaskan dengan sederhana, kata tanda itu tidak jauh artinya dengan sebuah rambu. Ya, ada tanda-tanda di jalan, ada rambu. Rambu itu dipasang di jalan atau di tengah jalan, ada juga rambu di tengah jalan. Atau rambu itu ada sekitar 500 meter sebelum tempat yang dimaksud dengan sebuah simbol, dengan sebuah tanda. Nah, Ibu Bapak, tanda ini adalah sebuah gambar yang sederhana tapi mengandung sebuah pesan yang sangat luar biasa, bahkan menentukan perjalanan seseorang kalau orang itu mengerti dan mematuhi tanda itu. Tanda itu tentunya ada larangan, dilarang masuk, hanya pakai strip merah. Dilarang belok kanan, hanya panah ke kanan lalu di strip merah.
dilarang belok kiri, ya, dilarang berhenti. Ada S lalu di strip. Atau dilarang parkir, P juga, ya, dilarang. Tapi tanda itu juga ada yang menyuruh. Ya, kadang-kadang ada perempatan, lalu di tengahnya ada panah ke kanan. Artinya kita tidak boleh ke kiri, kita tidak boleh lurus, kita harus ke kanan. Ya, harus ke kanan. Atau tanda itu adalah tanda pemberitahuan. Ya, ada tanda panah tapi bengkong-bengkong begini. Bapak Ibu pernah lihat itu ya? Itu artinya apa? Di depan jalannya berkelok-kelok atau berbelok-belok. Ada lagi tanda yang memberitahu kita bahwa jalan di depan itu naik turun. Ya, jalan depan naik turun tidak perlu gambarkan pemandangannya atau ditulis dengan kalimat panjang. Di depan ada jalan naik turun, hati-hati, gunakan rem dengan tepat, ya, gas pelan-pelan dan sebagainya. Ya, nanti kalau Anda terlalu cepat bisa jatuh, kalau jatuh bisa luka masuk rumah sakit, kan terlalu panjang. Cukup dengan kata apa? Kalau di depan ada jalan naik turun, ada gambar 2 lengkungan. Ya, singkat, tapi berarti. Bahkan untuk memberitahu, 500 meter di depan ada restoran, atau warung, atau depot. Hanya pakai tanda apa? Gambar sendok garpu, ya, ditulis 500 M. Ya, sebab itu waktu kita melihat Injil Yohanes, ceritanya tidak begitu panjang, singkat. Tapi yang harus kita temukan adalah apanya Ibu Bapak? Tandanya, rambunya. Dan kalau rambu itu kita ikuti, yang ada di situ terjadi juga dalam saya dan dalam saudara. Ya, kalau tidak diikuti Pak, ya tentunya rambu tidak perlu dicabut karena satu orang tidak mengikutinya. Kalau ada satu orang tidak mengikutinya, biar. Kalau satu orang tidak membacanya, tidak apa-apa. Kalau yang lain tidak percaya juga tidak apa-apa. Untuk siapa rambu itu? Rambu itu untuk orang yang di belakangnya. Coba kita lihat sekarang ya. Satu persatu dari tanda-tanda yang Yesus lakukan. Yang pertama, Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Ya, Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Mari silakan Pak Yudi. Ayat 1. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Ayat 2. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ayat 3. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ayat keempat. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Ayat 5. Tetapi Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ayat ke-6. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Ayat ke-7. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisi sampai penuh. Ayat 8. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Ayat ke-9. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Ayat ke-10. Dan berkata kepadanya, setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ayat 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Oke, Yohanes pasal yang kedua ayat 1, ada sebuah cerita, ada perkawinan di Kana. Bapak Ibu, cerita tentang perkawinan di Kana itu tidak ditulis oleh Injil Matius, Markus juga tidak nulis, Lukas juga tidak, satu-satunya hanya Yohanes yang menuliskannya. Kenapa? Mungkin dalam pemandangan rasul yang lain atau penulis Injil lain, cerita ini tidak ada kaitannya. Tapi Yohanes menganggap sebuah cerita yang disebut dengan
perkawinan di Kana ini adalah sebuah tanda. Sebab itu dalam ayat yang terakhir yang kita baca tadi ayat 11 dikatakannya, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Ya, sebetulnya cerita ini bukanlah sebuah cerita yang harus saya khotbahkan malam ini. Saya tidak ceritakan lagi tentang di manakah Kana, bagaimana dengan hari ketiga, kenapa mesti hari ketiga atau hari Selasa hari ketiga itu, berapa tempayannya, ya, bagaimana kejadiannya, ya, Kana kok mengapa disebut ada Kana di Galilea, mungkin ada Kana di sebelah lain atau Kana di Yudea. Saya tidak khotbahkan itu malam ini, saya ikuti dulu arahan Yohanes. Ya, yang paling penting dalam cerita itu adalah di balik sebuah mujizat ada satu rambu, ada satu tanda. Coba kita lihat ya. Di manakah tanda itu? Tanda itu ada dalam ayat yang ke-5. Ya, tetapi Ibu Yesus berkata, apa katanya? Apa saja yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ya, apa saja yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Yang pertama, dalam cerita air menjadi anggur sebenarnya menunjukkan bahwa Yesus Tuhan itu berkuasa atas krisis. Ini satu krisis yang mendadak. Di tengah-tengah pesta pernikahan kehabisan anggur, ini sesuatu yang tidak mungkin dapat diselesaikan. Adalah satu kemustahilan kalau ada orang di tengah-tengah pesta bisa sediakan anggur. Kenapa? Tidak sembarang anggur yang harus disediakan dalam pesta. Anggur itu mesti bermutu, ya. Makanya nanti dalam pengakuan mereka berkata, mengapa kalau orang lain menghidangkan anggur yang baik lebih dulu? Setelah itu yang kurang baik, tetapi engkau menghidangkan anggur yang baik sampai dengan sekarang. Tentu proses pembuatan anggur itu tidak dapat serta-merta mendadak ada. Ya, tapi yang diceritakan adalah itu sesuatu yang disebut dengan kemustahilan. Tapi mujizatnya adalah Yesus sanggup menyelesaikan. Yesus berkuasa atas kemustahilan. Bagaimana rambunya, bagaimana caranya, dalam segala kemustahilan ada satu perintah, anjuran. Apa saja yang Yesus lakukan, perintahkan, lakukan itu. Malam ini saya percaya di antara saya dan saudara ada banyak yang mengalami kemustahilan demi kemustahilan. Tahukah Anda, yang disebut dengan kemustahilan akan berubah menjadi ketidakmustahilan. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Bukan hanya tidak ada yang mustahil bagi Allah, tapi juga tidak ada yang mustahil bagi saya dan Anda yang percaya kepadanya. Dan tanda rambu orang percaya adalah apa saja yang difirmankan oleh Tuhan, lakukanlah itu, pasti kita lewat dari krisis yang disebut dengan krisis kemustahilan. Puji Tuhan. Itu tanda yang pertama. Coba kita lihat lagi ya, tanda yang kedua. Mari kita akan dapatkan dalam Injil Yohanes juga. Pasal yang keempat, ayat 46 sampai 54, saudara-saudara. Injil Yohanes, pasal yang keempat, ayat 46 sampai dengan ayat 54. Silakan, mari Pak Yudi. Ayat 46. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ayat 47. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Ayat 48. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Ayat 49. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Ayat 50. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ayat 51.
Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ayat ke-52. Ia bertanya kepada mereka pukul berapa anak itu mulai sembuh. Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Ayat 53. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Ayat 54. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Amin. Yohanes pasal 4 ayat 46, ceritanya adalah Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Ya. Tapi saya tertarik dengan cerita ini. Pada ayat yang ke-54 disebut, dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Jadi air menjadi anggur adalah tanda pertama, penyembuhan anak pegawai istana ini tanda kedua. Tanda ini memberitahukan kepada kita bahwa waktu Yesus masih ada di Kana untuk yang kedua, jadi setelah Yesus membuat air menjadi anggur di Kana di Galilea, dia pergi ke selatan, ke Yudea, ke Yerusalem, lalu kembali lagi ke Galilea, sampai di Kana yang dulu dia pernah buat air menjadi anggur, adalah seorang kepala pegawai istana atau disebut pegawai istana. Dia ada di Kapernaum, anaknya sakit. Lalu dia pergi ke Kana, ya jauh loh Bapak Ibu Saudara, dari Kapernaum harus lewat kota Taba, harus lewat kota Betsaida Yulias, mesti lewat lagi kota Magda, di baratnya Danau Galilea, lalu sampai ke kota Tiberias, lalu naik lagi ya ke Tiberias atas, baru belok ke kiri ke Kana, yang ke kanan ke Tabor. Kalau Bapak Ibu yang pernah pergi Israel pasti tahu jalan-jalan itu. Nah, pada waktu sampai di Kana, pegawai istana berkata, Guru, datanglah ke rumahku, tumpangkanlah tanganmu ke atas anakku, karena anakku sakit hampir mati. Pasti dia dengan harapan, ya, kalau engkau menumpangkan tanganmu atas anakku, anakku hidup. Dia berharap, yang diharap, yang dibayangkan, yang jadi goal, yang jadi tujuan, Yesus datang tumpangkan tangan atas anaknya dan anaknya hidup. Tujuan paling pokok adalah anaknya hidup. Ya. Jadi ada tujuannya dia datang ke Kana, tujuan berikutnya dia bawa Yesus ke Kapernaum, tujuan berikutnya dia menumpangkan tangan anaknya, tujuan berikutnya anaknya hidup. Ya, jadi kita lihat tujuan akhir kenapa dia undang Yesus sampai rela pergi ke Kana dari Kapernaum supaya anaknya hidup. Yesus Tuhan hanya berkata, pulanglah anakmu hidup. Ya. Tandanya apa? Coba kita baca ayat 50, itu tandanya. Ayat 50, tolong Pak Yudi. Ayat 50. Kata Yesus kepadanya, pergilah anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ya, Yesus hanya berkata, pergilah anakmu hidup. Kenapa dia berkata yang itu? Bukankah itu tujuanmu datang ke sini? Supaya anakmu hidup, maka tujuanmu akan tercapai, anakmu hidup. Walaupun anak itu di Kapernaum, Yesus ada di Kana. Yang diberitahu dalam tanda yang kedua adalah Yesus berkuasa atas jarak. Hari ini kita tidak melihat dia. Seperti anak itu di Kapernaum, Yesus ada di Kana. Saya dan saudara di dalam dunia, Yesus ada di surga. Tapi kita mesti percaya dia maha hadir, dia hadir di rumah saya, dia hadir di rumah Anda sekarang, dia ada di hati saya, dia ada di hati saudara. Dan dia berkuasa atas jarak. Apa tujuan kita doa malam hari ini? Dia tahu. Aku mau berdoa untuk anakku yang ada di Jakarta. Aku berdoa untuk keluargaku yang ada di Amerika. Aku berdoa untuk siapapun yang ada di manapun. Yesus berkuasa atas jarak. Hanya pulanglah artinya percayalah
kembalilah, lihatlah apa yang kau inginkan jadi dalam hidupmu, anakmu hidup. Dan puji Tuhan, pegawai istana ini pulang di tengah perjalanan, keesokan harinya dijemput oleh pegawainya yang lain dan dia berkata, anakmu sudah sembuh. Jam berapa dia sembuh? Dia ingat sekali. Dia simpan kata-kata waktu Yesus berkata, lalu pegawai itu berkata, kemarin pukul 1 demamnya hilang. Wah, dia ingat. Benar, kemarin pukul 1 dia bicara, anakmu hidup. Ini tanda yang kedua. Ya, mari coba kita lihat lagi tanda yang berikutnya. Dengan cepat kita melihatnya, saudara-saudara, jangan hanya ceritanya yang dilihat, nanti ceritanya Bapak Ibu baca sendiri ya, berulang-ulang. Yang kita lihat adalah pesan apa yang didapat di cerita itu dan rambunya apa buat saya dan Anda. Mari. Ya, Yohanes pasal yang kelima, ayat 1 sampai 9. Silakan Pak Yudi. Ayat 1. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Ayat 2. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Ayat 3. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Ayat 4. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Ayat 5. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ayat 6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Ayat 7. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ayat 8. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ayat 9. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Amin. Bapak Ibu, setelah Tuhan berbicara dari Kana sampai Kapernaum, artinya jarak ya yang kita mengerti. Tapi sekarang ini antara jarak itu ada dekat, yaitu waktu. Ya, kalau kita baca tentang Yohanes pasal 5 ini, saudara-saudara, yang diceritakan di situ adalah satu cerita yang sangat panjang. Jadi kita tidak ceritakan semuanya kan. Pasal 5 dia menyampaikan satu cerita, si Yohanes menulis tentang orang yang sakit. Ya, saya katakan kepada saudara, mungkin dia ini sakit apa? Yang saya tahu dia sakit lumpuh. Tapi kalau kita pelan-pelan baca, ternyata dia bukan hanya sakit lumpuh ya, saya ulang sedikit. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem di dekat pintu gerbang domba. Sekarang pintu gerbang domba itu sudah berubah nama jadi pintu gerbang singa. Ya, Bapak Ibu yang pernah pergi Israel, ya, Yerusalem ada pintu gerbang sebelah timur namanya pintu gerbang singa. Tapi dalamnya lagi ada pilar pintu gerbang yang lama namanya pintu gerbang domba. Bahkan nama pintu gerbang itu sekarang juga ada nama baru namanya Stephanus Gate selain Lion Gate. Karena Stephanus Gate ini depannya ada gereja namanya gereja Santo Stefanus. Dan di pintu gerbang inilah Santo Stefanus dilempari batu sampai mati. Jadi pintu ini sekarang ada 3 nama. Pintu gerbang domba pada zaman Yesus. Lalu jadi pintu gerbang singa pada zaman Al-Yubi, lalu jadi pintu gerbang Santo Stefanus pada zaman gereja Katolik, membangun gereja namanya Santo Stefanus. Lah, di situ ada yang namanya kolam Bethesda, ya. Bethesda itu bahasa Ibrani, yang artinya mungkin rumah bahagia. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah orang yang sakit. Titik 2, lihat.
orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Yang disebut cuma 3, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Padahal ayat 4 berkata, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu menggoncangkan air, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun. Ya, sekali lagi, apapun penyakitnya. Jadi yang disembuhkan ini ada banyak penyakit, tapi yang disebut yang menanti, yang berbaring di 5 serambi itu cuma orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh. Kenapa? Orang-orang buta ini sangat kasihan. Mungkin telinganya mendengar goncangan air, tapi karena matanya tidak melihat jadi sulit mencapai kepada kolam. Sampai dia tidur di serambi-serambi, mungkin mepet dengan kolam. Orang yang timpang, dia mendengar, dia melihat. Tapi untuk bangun terlalu sulit, karena apa? Timpang itu mungkin 1 kaki yang cacat. Jadi sementara dia mau masuk, orang lain sudah mendahulunya. Apalagi yang lumpuh total. Nah, pasti tidak ada harapan, ya. Dan Bapak Ibu tahu, sampai 38 tahun orang-orang ini menunggu. Pada mulanya yang ditunggu cuma malaikat turun menggoncangkan air, lalu dia masuk, yang pertama kali sembuh. Tapi untuk orang ini sampai 38 tahun menunggu apanya? Nunggu kok tidak ada orang yang angkat dia memasukkannya kalau airnya mulai goncang. Kalau dia mulai merangkak-rangkak, rambat-rambat masuk, orang lain sudah masuk. Jadi 38 tahun itu isinya hatinya cuma 1. Ya, yang 1 nyalahkan diri sendiri. Coba aku ini tidak lumpuh. Ya, sakit lain. Aku lah si Isa masuk. Yang kedua, nyalahkan orang. Kok ya tidak ada orang mau nolongi saya? Yang lain lagi disalahkan lagi yang lain. Kok ya mentolo, kamu kan nanti bisa goncang yang berikutnya. Kok tidak saya dulu yang diceburkan? Seringkali orang dalam sebuah masalah yang cukup lama, dia tidak punya semangat untuk menyelesaikan masalah itu. Karena satu, aduh kebacut badanku ini, awakku ini. Kebacut orang lain. Terlalu saudara dan sahabatku ini. Sehingga istrinya cuma nyalahkan diri sendiri, nyalahkan orang, nyalahkan diri sendiri, nyalahkan orang, nyalahkan diri sendiri, nyalahkan orang lagi. Terbukti Tuhan tahu tentang waktu. Ya. Kalau yang tanda kedua cuma jam 1 waktu dan jarak, sekarang hanya waktu. Dan waktu itu panjang. Tuhan tahu orang ini sakit 38 tahun. Dan dia ditanya, maukah engkau sembuh? Kita tahu jawabnya, tidak ada orang yang memasukkan aku kalau airnya mulai goncang. Ini ternyata menyalahkan orang. Tuhan cuma tanya, apa engkau mau sembuh? Dia mungkin berkata, kasep Tuhan, kadaluarsa, 38 tahun. Sanse pasui. Kesuwen. Hanya dia berkata, angkatlah tilahmu dan berjalanlah. Dia pun jalan. Ya. Apa yang dipesankan di situ? Yang dipesankan di situ adalah Yesus berkuasa atas waktu. Bukan hanya jarak, tapi atas waktu. Tidak ada masalah yang kadaluarsa buat saya dan saudara. Dia sanggup menyelesaikan masalahmu, dia sanggup menyelesaikan masalahku. Baik masalah yang baru maupun masalah yang sudah lama, dia pasti sanggup menyelesaikannya. Ya, puji Tuhan. Mari maju sedikit lagi, 1 lagi untuk malam ini ya. Tambah 1 ya, nanti yang lain 2 malam berikutnya. Yang lain lagi, pada pasal yang ke-6 Pak Yudi. Pada pasal 6 ayat 1 mulai sampai ayat yang ke-15. Ya, Pak Yudi yang membacakannya. Pasal 6 ayat 1 sampai ayat 15.
Ayat 1. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Ayat 2. Orang banyak berbondong-bondong mengikut dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Ayat 3. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ayat 4. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ayat 5. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa banyak orang berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Ayat 6. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Ayat 7. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Ayat 8. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya. Ayat 9. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Ayat 10. Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Ayat 12. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Ayat 13. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ayat 14. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Ayat 15. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Amin. Oke, judulnya adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Ini mujizatnya. Ya, kalau kita lihat mujizatnya ini, Bapak Ibu Saudara, mujizat ini ditulis. Matius menulis, Markus menulis, Lukas menulis. Lah kenapa Yohanes juga menulis? Berarti Yohanes memandang cerita ini sangat penting untuk disampaikannya kepada para pembacanya. Memberi makan 5.000 orang. Laki-laki belum termasuk perempuan dan anak-anak. Lah ceritanya sudah tidak usah dikhotbahkan ya Bapak Ibu ya. Semua kita lihat ya, anak-anak sekolah minggu pun juga sudah memahaminya. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati, yang makan 5.000 orang. Jangan lupa ada senggaannya, laki saja gitu ya. Sisa 12 keranjang, betul ya. 5 roti, 2 ikan, yang makan 5.000 orang, laki-laki saja. Tapi sebenarnya dalam cerita ini ada satu tanda, satu maksud, yaitu Yesus berkuasa atas jumlah. Kita mulai main sipua sederhana. Kalau laki-lakinya saja 5.000, belum perempuan dan anak-anak, saya punya asumsi kalau satu keluarga punya 2 anak sajalah. Ya paling sedikit, padahal orang Israel bisa 12 anak. Istrinya bisa 2, bisa 4 kayak Yakub zaman dulu. Ya, berarti kira-kira paling sedikit 20.000 orang. Nah, melihat sebuah kebutuhan yang besar ini, Tuhan bertanya kepada Filipus pertama. Filipus, karena dia adalah asli dari daerah Betsaida, di mana kita bisa beli roti untuk orang-orang ini? Yang dilihat Filipus apanya? Jumlahnya. Melihat jumlah itu dia tidak sanggup melihat tempat sampai berkata, roti seharga 200 dinar tidak cukup untuk orang sebanyak ini. Tuhan tuh tanya tempat, tidak tanya harga. Kenapa dia tanya kepada Filipus? Ya Filipus aslinya Betsaida, dia lahir di situ. Kan tahu engkau dari kecil sampai muda sebelum ikut dia, sebelum ikut Yesus mungkin 2 tahun lalu dalam cerita ini. Kita kalau mau beli roti sebanyak ini di mana? Dia berkata, harga 200 dinar tidak cukup. Artinya apa?
Percuma ada tempat, percuma ada orang jual kalau kita tidak bisa beli. Kenapa? Jumlah pembeli itu ditentukan dengan jumlah uang itu menentukan orang untuk punya daya beli. Kekuatan beli itu mesti jumlah uang. Nah kalau jumlahnya uang aja tidak ada, tidak cukup, ada apa cari tempat untuk beli. Cari tempat untuk beli tapi tidak punya daya beli, lah untuk apa? Ternyata temannya Filipus namanya Andreas. Ini juga asli Betsaida, adiknya Petrus. Petrus juga lahir di Betsaida. Dia datang bawa anak kecil. Dia berkata begini, "Guru, ini ada anak bawa 5 roti dan 2 ikan. Tapi apa artinya juga untuk orang sebanyak ini?" Ya, mereka juga walaupun dapat sepotong roti kecil, tidak bisa dibagi ke sana. Kenapa? Antara daya beli, ya, dan masalah yang dihadapi, ringnya terlalu tinggi, saudara-saudara. Yang mau makan tuh 20.000 orang minimal. Nah kalau satu orang habis 2, berapa lagi? Akan muncul sipu, akan muncul kuantitas, muncul perhitungan, muncul angka. Sedangkan yang didapat sekarang ini maksimal sudah. Uang yang tidak ada tempat untuk beli, yang ada cuma 5 roti dan 2 ikan. Tapi Yesus berkuasa atas jumlah. Anda punya kebutuhan besar, saya punya kebutuhan besar. Jangan hanya dibandingkan dengan apa yang kita punya, dengan daya kita, dengan kekuatan kita, tapi kita lihat sebuah rambu. Mari kita lihat apa rambunya untuk cerita ini supaya jumlah itu teratasi. Kita melihat pada ayat yang ke-11. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 11. Ya, satu kata atau satu kalimat, ya, 11, saya ulang. Yesus mengambil roti itu. Artinya apa? Jangan hinakan dengan 5 roti walaupun yang dibutuhkan itu 20.000 lebih. Dia ambil, dia hargai yang sedikit. Lalu dia apakan? Dia mengangkat roti itu, ya, ayat yang ke-11, mengucap syukur. Yang ketiga, setelah itu dibagi-bagikannya menurut atau sejumlah, ya, kepada mereka, ya, sebanyak yang mereka kehendaki. Demikian juga dengan ikan itu. Ini satu tanda, ini sebuah rambu yang harus kita ikuti. Saya ulang, yang dibutuhkan 20.000 lebih. Yang ada masih 5, ikannya cuma 2. Jauh dari cukup. Bahasanya orang Malang apa ya? Nggak nyocok. Apa itu ya mas ya? Gak ono saamput-ampute gitu ya. Bahasanya orang Malang gitu ya. Bagus ya. Wes aja dipikir. Seringkali kalau sesuatu yang nggak nyocok, itu kita tinggalkan. Wes aja ngomong itu, nggak cukup. Katanya Andreas, apa artinya? Tahukah Anda ada sebuah cara, ada satu metode, satu rambu, ada satu tanda. Yang tidak cukup itu biar kita hargai. Kita ambil saja, cukup, tidak cukup. Kita syukuri. Yang kedua, kita mulai belajar membagi. Pak, lah tambah entek wong cuma 5 kok. Saya ya bersyukurlah. Wis merem-mereman wis walaupun cuma 5, saya bersyukur butuhe 20.000. Seperti Elia merindukan hujan, yang dilihat hambanya adalah awan sebesar telapak tangan. Tapi itu percaya, hanya dengan telapak tangan dia dapatkan apa yang dia inginkan. Mungkin Anda ingat hari ini mungkin Anda punya cita-cita kepingin beli mobil. Lah uangnya cuma cukup beli spion. Jangan padamkan keinginanmu. Bagaimana caranya? Syukuri berkat yang kita punya.
Ya, mungkin Anda ingin beras 1 ton, tapi Anda cuma punya 5 kilo. Syukuri, hargai berkat itu. Lalu bersyukurlah kepada Tuhan, walaupun dengan 5. Coba bagi kepada orang lain, walaupun cuma sekilo. Dan ini sebuah tanda, ini sebuah rambu. Kalau kita ikuti rambu itu, maka kita akan terjadi di sebuah tempat namanya kelimpahan, ya, dan kita bisa menikmati lebih daripada cukup. Ya, biarlah 3 tanda ini, 4 ya tanda ini malam ini kita akan pelajari bersama-sama. Yesus berkuasa atas krisis, Yesus berkuasa atas jarak, Yesus berkuasa atas waktu, Yesus berkuasa atas jumlah. Asal kita tahu tanda-tandanya, ya kita tahu rambunya. Untuk krisis, apa yang dikatakan lakukan saja. Untuk jarak, pulanglah, apa yang kau inginkan pasti terjadi hanya dengan percaya. Untuk waktu, percayalah, tidak ada masalah yang kadaluarsa, pasti Tuhan sanggup menolongnya. Untuk jumlah, asal engkau dapat bersyukur dan membagi, engkau pasti akan diberkati lipat ganda. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa sekali lagi. Kita tutup renungan kita dengan doa. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang Kau berikan kepada kami hari ini. Tuhan, persiapkan hati kami juga untuk renungan-renungan pada malam doa malam yang berikutnya, supaya kami tahu bagaimana kekuasaan Tuhan terjadi dalam hidup kami. Tapi yang kami tahu hari ini, kami berkata dengan iman, Engkau berkuasa di atas semua krisis dan masalah. Engkau juga berkuasa di atas jarak dan waktu. Bahkan Engkau dapat membuat kami berkelimpahan dengan jumlah. Asal kami tahu dan kami percaya, kami melakukan semua tanda dan rambu yang Engkau telah sediakan buat kami. Kau memberkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kau memberkati gereja kami GBI Kunci Daud, dari Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan seluruh staf, para pengerja, semua full timer yang ada. Engkau juga memberkati setiap pelayanan kami. Biarlah pelayanan demi pelayanan kami alami, kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan akhirnya sebelum kami tutup pertemuan kami membuka kedua tangan kami mohon berkat daripada-Mu. Yaitu berkat rahmat dari Bapa di surga. Cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Sang Putra. Serta persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kami sekalian malam ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah diberkati. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, janji firman Tuhan ya dan amin. Dan kita sangat percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Stefanus Suwarno yang sudah membagikan berkat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan sama-sama berdoa bagi persembahan. Bapa, kami percaya Engkau Allah yang sungguh baik di kehidupan kami. Kebaikan-Mu, pertolongan-Mu, bahkan mujizat-Mu tetap ada dalam kehidupan kami Tuhan. Sebagai ungkapan syukur kami kepadamu ya Bapa, kami ingin memberikan korban persembahan kepadamu. Kuduskan persembahan kami saat ini, ajar kami Tuhan, untuk kami memberikan terbaik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Amin. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu
pun dapat menutupnya bila kau